Jadi di sini sudah hadir seorang alumni Stika 19 Sada Bali. Jadi banyak penjabatan yang sudah diemban oleh beliau. Inilah dia di Plasenta. Oke Sobat Binus, kita kembali di Plasenta. Hari ini tentu sangat spesial kehadiran dari salah satu alumni Stika 19 Sada Bali dari program PLJ ya di tahun itu. Yang dijalankan di tahun 2016 adalah program lintas jalur yang sekarang sudah bertransformasi menjadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi program ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah lulus D3 keperawatan maupun D3 kebidanan. Nanti bisa melanjutkan ke jenjang S1 keperawatan dan ke jenjang profesi juga tentunya. Nah, sembari informasi itu saya juga ingatkan buat Sobat Binus semua bahwa pendaftaran mahasiswa baru di Stika 19 Sada Bali akan dibuka di tahun 2026 di bulan Januari. Jadi silakan dipersiapkan berkas-berkas dan kebutuhan lainnya supaya nanti teman-teman bisa mendaftar. Terutama juga untuk yang spesial tentunya yang di jalur RPL ini. Karena kalau jalur RPL dari D3 menuju S1 itu hanya 1 tahun saja sekarang ya. Jadi sudah sangat singkat dan dipermudah oleh pemerintah melihat dari pengalaman tentunya ya. Pengalaman yang dilampirkan oleh teman-teman dari D3 perawat maupun bidan. Oke, sekarang kita sapa dulu. Halo. Sekarang sangat tidak sabar kayak. Tamu kita hari ini di Plasenta ada seorang direktur. Jangan, bukan ya. Setara direktur di salah satu rumah sakit swasta. Nanti kita sampaikan nama rumah sakitnya biar beliau yang nanti menghadirkan langsung rumah sakitnya di sini dan sangat dekat dengan Stika 19 Sada tentunya. Inilah dia Bapak Inyoman Armita. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Ini kaku gati. Kayaknya tuh podcastnya di bahasa Bali kayak ini. Spesial bareng Pak Armita. Jadi nama lengkapnya adalah Nurse Inyoman Armita Eskep MM. Selamat sudah mendapatkan gelar barunya di jenjang S2 sekaligus juga meningkatkan kapasitas diri dalam menjabat tanggung jawab baru. Karena dari cerita-cerita sebelumnya beliau ini sudah banyak makan asam garam yang ada di Siloam dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi Sobat Binus semua ya. Jadi biar tahu gambaran bagaimana di rumah sakit swasta, lalu jenjang karirnya bagaimana dan apakah ada kesamaan ataupun banyak perbedaan dengan rumah sakit milik pemerintah. Tapi sebelum itu kita tanya kabar dulu basa-basi lah biar nambah durasi dikit. Apa kabar? Kapan terakhir kita chat ya? Kapan dah? Tadi berarti. Oh iya. Ya, bilang ya. Sudah di sini. Bilang udah di sini. Bilang sudah di sini. Kabarnya ya sehat. Enggak kehujanan kan? Pak Direktur kan pasti ada yang nyetirin. Enggak sih. Enggak. Low profile sih enggak karena tadi hujan sempat ragu sini habis itu sempat ragu. Ini benar enggak hujannya ya, gitu. Akhirnya siangnya udah mulai terang ya bisa sih. Oke, baik, luar biasa. Jadi boleh mungkin cerita dulu dari ini kan tamatnya di tahun 2019 ya, benar ya? Tamat profesi 2019. Sekiranya kemarin adakah yang berubah dari setelah tamat itu dibandingkan dengan sebelum menyandang gelar sarjana keperawatan dan nurse? Dari sisi seorang perawat senior. Luar biasa nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama aja udah ini apa ya gitu. Apa ya? Tapi memang saya berterima kasih dulu kepada tim Binausada Bali karena memang sudah di waktu kemarin itu saya menamatkan kuliah dari 2019. 2016, 2019 terima kasih karena ini adalah
kita difasilitasin berbanyak sebelumnya, baik dari Siloam maupun dari rumah sakit lain kita berbanyak. Betul. Berbanyak difasilitasin itu untuk melakukan program alih jenjang. Sehingga bisalah sambil kita, sebenarnya hal yang saya pelajarin dari proses ini, kalau pembelajaran pasti akan nambah terus-terus, mengingat ada ilmu-ilmu baru. Yang kedua adalah yang paling penting dalam proses pembelajaran itu, saya ketemu orang-orang baru, ketemu relasi-relasi baru yang memang bisa memberikan kita pengalaman, perspektif yang berbeda dari rumah sakit ini, rumah sakit itu yang terpenting. Karena pada dasarnya kalau ilmu dimanapun bisa dicari, Betul, ya. Dan secara relasi akhirnya saya dipertemukan di Siloam ini dengan banyak orang di Bina Usada ini. Iya. Dan itu berdampakkah pada jenjang karir? Disadarin atau tidak disadarin itu berdampak, karena memang kita mulai memang secara peraturan perusahaan, peraturan yang semakin berkembang, harapannya adalah begitu masuk ke area struktural itu harus nurse dulu. Setidaknya mengikuti alih jenjang nurse, bahkan selalu terus diminta untuk upgrade diri. Itu yang diharapkan memang dari rumah sakit Siloam tempat saya bekerja, itu memang diminta untuk upgrade terus. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata stop untuk sebuah perubahan atau improvement. Iya benar. Jadi akan terus ada pembelajaran baru yang selalu dilakukan. Itu komitmen juga dari rumah sakit tentunya ya, karena berkaitan erat dengan pelayanan yang akan diberikan. Nah, lalu kalau dilihat dari kemarin awal masuk di Siloam, berarti kan di jenjang D3. Betul. Setelah itu lanjut ke S1 profesi dan akhirnya ada promosikah setelah menunaikan tugas sebagai mahasiswa? Supaya teman-teman dari yang lain juga tahu nih, ada bayangan, ada mekanisme itu yang bisa dijalankan. Betul. Kesempatan itu akan selalu terbuka, tapi kita harus siap. Kita harus siap. Kesiapan itulah yang selalu kita harus jalankan setiap hari. Karena begini, kita bermula dari awalnya memang D3. Tapi memang masuk struktural pun masih D3. Tapi begitu masuk D3 itu akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Pintu-pintu lain tidak akan terbuka lagi, karena memang sudah pada dasarnya dengan perkembangan keperawatan saat ini di situ bahwa di ketentuannya itu adalah minimal S1 nurse. Sehingga mengokohkanlah diri bahwa ini adalah saya sudah siap dan sudah membuat diri itu setara. Menyetarakan. Penyetaraan itu penting bagi kita di area struktural ini, sehingga kepercayaan dirinya pun tumbuh. Betul. Bahwa saya memang di situ pada waktu pertama kali, kuliah pertama kali itu posisinya adalah clinical nurse educator. Clinical nurse educator itu kan memang menjadi seorang preseptor yang staf-staf kita memang sudah ada yang nurse. Itulah dengan melakukan program alih jenjang ini, dan kita sudah dipakemkan bahwa sudah lulus nurse, sudah kompeten di situ, PD-nya meningkat, dan proses untuk melakukan proses preseptor itu juga semakin luas. Yang dulunya hanya terbatas di D3, teman-teman yang di D3 pada akhirnya pada waktu itu juga sudah berani untuk saya juga sudah PD, sudah siap untuk menjadi preseptor bagi teman-teman yang nurse. Iya, benar-benar. Jadi semakin percaya diri lah jadinya untuk nanti menjalankan tugas-tugas yang baru lagi. Tapi setelah sebelum itu berarti kan kemarin sempat dengar cerita dari Pak Nyoman Armitanya nih. Karena ada tugas lain yang memang di luar keperawatan yang juga dilakukan oleh perawat di sana. Betul. Nah, kira-kira nih secara garis besar dulu, apa saja yang mungkin bisa dilakukan seorang perawat di sebuah rumah sakit swasta ini? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, sejawat nurse ketahui, bahwa jenjang karir untuk seorang perawat di rumah sakit itu sangat luas. Semasih kita mau dan mempersiapkan diri. Betul. Kemarin sempat yang di Siloam ini banyak banget, saya karena bekerja di Siloam, berkaca dari sana banyak banget kesempatan perawat itu dimanapun bisa ditempatkan. Itu pertama. Ditempatkan menarik dimanapun. Ya? Karena dimanapun perawat itu bisa ditempatkan, karena basicnya sudah yang namanya industri rumah sakit kan industri kesehatan, berkaitan dengan ilmu-ilmu medis. Keperawatan itu bisa ditempatkan dimanapun. Salah satunya adalah kemarin
sempat dari 2000 setelah jadi clinical nurse educator ada kesempatan saya menjadi head divisi sih. Ini memang divisi operasional dan service. Yang notabene itu tidak menghilangkan akar keperawatannya, tetapi mengemban tugas lain, melihat dari sisi administrasi tentunya, pasien experience dari awal masuk sampai pada akhirnya pasien itu pulang. Dan kita belajar tentang teknologi, sistem-sistem itu dipelajari, sistem rumah sakit, SMR, bagaimana proses pendaftaran, itu seorang perawat mempelajari itu. Wow, kompleks Sehingga ya. Kompleks. Lalu? Kompleks di situ sehingga pada akhirnya waktu itu adalah saya juga kaget bahwa dari clinical nurse educator ditawarin karena ini adalah divisi baru. Divisi baru. Itu divisi baru. Di Siloam itu divisi baru. Yang baru dikembangkan pada saat itu. Saya diajak ngobrol, diajak ketemu, Pak, apakah Bapak bersedia? Mencoba untuk ke divisi baru yang ini baru dibuat, yang memang baru dibentuk untuk waktu itu sih saya masih berpikir ini apa ya? Karena ini divisi baru, saya nggak punya role model, saya nggak punya bagaimana perkembangannya, dan ini di luar keperawatan. Betul. Waktu itu saya sanksinya begini, Dok, saya kan sudah lama banget di keperawatan. Apakah ini akan mempengaruhi ini? Dari proses pekerjaan memang akan keluar dari keperawatan, tapi basicmu tetap. Itu bisa digunakan. Ini yang menawarkan adalah direktur rumah sakit yang dulu itu namanya head operasional, yang dulu banget. Karena head operasional itu yang dulu memang satu pimpinan kedua lah di bawahnya direktur. Diajak ngobrol saya seperti itu, saya dengan memberanikan diri, deh saya coba. Emang apa yang membuat yakin menerima? Waktu itu memang saya mencoba untuk menerima itu karena banyak hal, banyak pertimbangan. Contoh? Satu sisi adalah saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Karena saya berpikiran perawat ini dari dulu saya menjadi seorang perawat. Dan saya coba untuk ngelihat ilmu-ilmu baru waktu itu. Ilmu baru waktu itu. Habis itu terus saya bertanya lagi, ini job desk-nya seperti apa? Job desk-nya itu tentang patient experience. Dari pasien itu mengkontak rumah sakit, sampai di rumah sakit, proses pendaftaran, proses kasir, sampai proses pasien itu pulang. Saya belajar di situ. Artinya sistem teknologi itu yang segala. Berarti menganalisa dari setiap movement yang dilakukan pasien di sana, lalu sampai pasien pulang juga pada akhirnya, sampai dia akan kembali lagi. Betul. Wow. Iya, sedikit struggle di awal karena seorang perawat maju ke head operasional itu, saya harus belajar sistem dulu kan. Yang sebelumnya saya hanya ketemu pasien, saya hanya bisa sebenarnya adalah input data pasien, melayani mayoritasnya kan pasien. Betul. Begitu pindah ke operasional, saya harus belajar sistem. Di setiap titik-titik poin pasien itu saya pelajari. Dari mulai awal masuk, dari sisi administrasi, dari sisi keperawatan, dari sisi medis pun kita harus bisa masuk menjadi fasilitator di situ, memberikan feedback terhadap apa yang dirasakan pasien itu juga ada. Habis itu sampai pada akhirnya pasien pulang pun memang pada saat itu muncullah banyak proyek. Banyak proyek di situ. Bagaimana caranya menilai proses pendaftaran kurang dari 5 menit. Dari pasien ngambil antrean sampai pasien itu dipanggil sama pronovis. Itu harus dilakukan dalam kurun waktu 5 menit. Wow. Di situ karena saya baru menjelajahin dunia administrasi, pernah saya memang dalam waktu 1 bulan itu belajar proses registrasi pasien. Registrasi pasien dengan sistemnya, saya panggil pasiennya, saya tanya, tawarkan, itu semua dilakukan. Ikut turun langsung? Ikut. Wow. Karena kalau seandainya saya nggak tahu, nggak bisa menggambarkan masalahnya ada di mana. Betul. Berarti ada banyak inovasi dong berarti lahir waktu itu? Banyak. Ada memang dari sistem antrean, habis itu sampai pada akhirnya memang ini kita sinerginya sama head office. Karena selama ini kan sistem jaringannya besar. Sampai muncul di situ self check-in.
Self check check-in. Pasien-pasien yang sudah lama, awal mulanya muncul begitu. Pasien-pasien yang sudah pernah ke Siloam, sudah punya nomor medical record, habis itu dia sudah membuat appointment, dia bisa langsung menuju kios. Menuju kios, melakukan pendaftaran sendiri, keluar ininya langsung ke perawat. Oke. Itu dulu, itu yang memang itu apa di Siloam yang lain tidak menjalankan itu? Siloam yang lain sama, kita serentak. Karena kita coba belajar serentak di sini. Memang dari awal itu oke, kita akan memulai ini. Meskipun gini, ada beberapa yang bilang bahwa Siloam itu enak ya, karena sudah sistemnya sudah terbentuk dari itu. Tetapi di setiap unit itu punya struggle-nya masing-masing. Oh gitu juga. Punya, karena di situ berpengaruh terhadap eksekusinya, dipengaruhi oleh eksekusinya. SDM yang turun, hadir di sana. Iya, itu tetap itu. Pasti setiap unit itu memiliki kendala masing-masing. Iya, kendaraannya sama tapi drivernya beda ya. Kendalanya masing-masing punya. Kita punya selalu set target. Oke, target kita coba di sini, coba di sini. Itu yang memang kita lakukan. Itu bayangkan dari sisi perawat yang sebelumnya melakukan asuhan keperawatan, tiba-tiba harus ngeliatin dari proses operasional jalan seperti apa. Iya. Dari segi menjalankan pelayanannya secara keseluruhan ya. Dan itu head operational and service. Operational and service. Berarti kalau itu jabatan langsung di bawah direktur atau gimana? Langsung di bawah direktur. Langsung di bawah direktur, dan memang waktu itu memang ini adalah posisi baru yang memang dibentuk untuk ngeliatin, karena latar belakangnya adalah memang kita mau fokus ngeliatin dari pasien experience. Berarti berarti ini memang program yang ditelurkan dari Siloam secara grup ya? Secara grup. Betul ya? Betul. Oke. Dan saat itu kebetulan ada sosok yang bernama Inyoman Armita yang gitu sih, siap menyambut jabatan itu. Struggle-nya memang lumayan luas. Iya sih. Tapi iya sih memang berat pasti. SOP dan lain-lainnya juga perlu disiapin semua. Betul. Ya walaupun memang ada support juga dari rumah sakit lainnya yang nanti yang memberikan pengalaman yang di sana gimana menjalankan, lalu ya pada akhirnya tuntas berapa tahun? Di operasional and service itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun dan ternyata pindah lagi. Akhirnya kemarin per Juli 2025 ditarik lagi, mau nggak balik ke keperawatan. Kenapa? Waktu itu memang yang sebelumnya Siloam ini ada beberapa yang memang resign. Itu awal mulanya. Resign, akhirnya ini pergolakannya berat. Pergolakannya berat. Belum lagi bahwa di Siloam ini kita lagi mempersiapkan untuk akreditasi GCI. Terus dari keperawatan juga ada yang namanya magnet recognition. Dari magnet recognition memang khusus, kalau kita jabarkan secara umum itu adalah akreditasi dengan standar Amerika. Khusus untuk keperawatan. Oh iya. Itu kita sedang mempersiapkan itu semua. Gitu. Habis itu ditambah dengan akreditasi lain. Sehingga memang dari sisi manajemen kan memang mencari kandidat-kandidat yang memang layak untuk di situ dan memang secara cepat bisa menggerakkan prosesnya. Tapi itulah dengan kepercayaan itu saya juga jadi bebannya berat. Kepercayaan itu berat karena sebelumnya kan sudah terbentuk mekanisme keperawatan, dan saya juga sudah 4 tahun tidak mengambil itu. Tidak di keperawatan. 4 tahun tidak di keperawatan, lama loh itu tidak di keperawatan. Akhirnya dengan keyakinan, dengan support dari semua tim, dari tim HU, di situ diberikan dukungan. Oke, kamu tetap akan kita mentorin karena memang kita sudah tahu bahwa kamu sudah selama 4 tahun tidak di keperawatan, sehingga tetap dimentorin. Itu mentornya panjang. Mungkin dapat dikatakan adalah begitu saya balik ke keperawatan, ini adalah program pertama juga untuk melakukan kegiatan DON 100 hari. Orientasi DON 100 hari. DON itu Director of Nursing-nya. Programnya memang saya menjalani program
orientasi 100 hari. Wih, kayak presiden berarti. Ya, 100 hari yang memang harus bolak-balik ketemu sama orang HO. Ini bagiannya dari quality, bagiannya dari inspection control, di bagiannya dari emergency, bagian dari ruang operasi. Ini semua saya dapatkan orientasi itu. Termasuk termasuk juga dari sisi finance. Seorang divisi itu harus belajar tentang strategik secara finansial. Finansial iya. Habis itu dari sisi marketing juga iya. Belajar itu secara bisnis gitu, karena memang levelnya kan sudah sama sih sebelumnya, tapi dilihat dari perspektif keperawatan. Karena itulah biar masuk semuanya. Wih, memang meramu semuanya jadi satu kesatuan kan, jadi memang perlu effort yang luar biasa kan ya. Pengalaman di operasional kemarin juga tentu akan berdampak positif di pelayanan keperawatannya. Berarti sekarang adalah memimpin di Director of Nursing, memimpin seluruh perawat yang ada di Rumah Sakit Siloam. Perawat dan bidan kah? Perawat dan bidan. Perawat dan bidan ya. Perawat bidan yang masuk ke perawatan itu adalah perawat, bidan, dental technician sama teman-teman kita di CSSD. CSSD udah di bawah. Sterilisasi itu departemennya ya. Oh wow, berarti ada berapa orang tuh yang menggantungkan? Nah, menggantungkan. Ini berat banget menggantungkan. Benar kan? Kalau tanpa naungan dari Pak Nyoman Armita, mereka kan juga menaruh harapan besar juga pada Pak Nyoman. Jadi berapa orang tuh ada di bawah? Kurang lebih 246. 246 kalau diramu semuanya ya dari itu dah masing-masing. Iya benar. Dari perawat, bidan, dental technician sama apa CSSD. Kalau di fotografer apa sih radiografer itu nggak termasuk? Enggak. Tapi radiografer juga ada perawatnya. Ada radiografer, ada perawatnya. Bukan di ruangan radiologi itu kita juga punya. Iya di radiografer ada perawat. Maksudnya dia ngajak perawat sendiri gitu kan enggak? Oke. Nah, jadi kalau Director of Nursing tuh ruang lingkup pekerjaannya ngapain? Kan kalau asuhan keperawatan kan sudah dilakukan nih. Lalu dental technician juga udah melakukan nih juga pekerjaannya. Jadi kenapa perawat itu harus ada, perawat dan lain-lainnya harus ada direkturnya nih? Kenapa? Satu sisi memang kalau seandainya kita jawab perjalanan ya memang harus ada kepalanya. Yang mau bahwa kalau kita ibaratkan sebagai sebuah kapal, harus ada nahkodanya yang mau membawa ini kemana. Tujuannya harus jelas. Saya mau menuju ke titik itu. Maka semua harus bergerak sama-sama. Gitu. Baik. Memang bermula dari sanalah. Karena sebenarnya posisi Director of Nursing ini atau posisi DON ini memang adalah dari struktur itu memang ada di bawah langsung langsung di bawah direktur utama. Kan di bawah direktur utama akan ada beberapa divisi. Betul. Kita sebutnya divisi, dimulai dari divisi keperawatan, divisi medical, itu kita sebutnya finansial, bisnis, dan yang lain-lain itu dalam kedudukan yang setara. Dalam kedudukan yang setara bahwa keperawatan pun diberikan satu posisi yaitu divisi keperawatan yang memang khusus untuk ngurusin nursing, membawa kapal ini mau kemana, membawa kebijakan nursing itu meskipun kita harus jadi satu di situ, tapi dari masing-masing bagian kan harus punya partnya masing-masing, punya visinya masing-masing untuk membawa keperawatan kemana. Gitu. Lalu seorang Armita kemana akan dibawa ini? Berat banget. Ngedayungnya sangat kita butuh effort memang. Kita butuh effort banget karena memang kita ketahui bahwa jangankan hanya dengan 246 kepala, hanya satu kepala, dua kepala aja sudah berbeda pemikiran. Betul. Itu memang yang menjadi poin-poin challenge kita di keperawatan ini. Nah, untuk kemana akan dibawa arahnya, ya setidaknya memang fokusnya saya sekarang adalah membawa teman-teman kembali ke fokus ke asuhan keperawatannya. Ayo tingkatkan lagi asuhan keperawatan, tingkatkan lagi kualitas perawatan yang kita punya, karena kita ketahui bahwa keperawatan itu apapun bisa masuk
karena teman-teman lah yang 24 jam bertemu sama Betul. pasien. Semua keluhan itu disampaikan oleh pasien ke perawat. Perawat bisa jadi dia kebebelan Ya. karena menerima semua keluhan Betul. pasien. Untuk itulah akhirnya kita mulai mencoba untuk, karena saya punya pengalaman di operasional, Ya. sehingga kita membawa suatu pakem bahwa teman-teman itu boleh memang harus menerima setiap komplainan dari pasien atau setiap permintaan dari pasien, tapi kita harus tahu part-part mana yang kita ajak untuk kolaborasi. Karena kita bawa ini adalah patient center care. Oke. Fokusnya keperawatan ini adalah patient center care. Kalau seandainya memang ada kebutuhan untuk obatnya ini ada yang ada permintaan obat dari pasien, itu kita minta bahwa teman-teman itu harus langsung ngomong dong Ya. ke bagian farmasi. Betul. Minta habis itu, ini linennya ternyata kebutuhan untuk linennya terbatas, linen itu spray dan lain-lain. Teman-teman harus berani ngomong dong ke bagian, kalau kita bilang GA General Affair-nya. Habis itu kebutuhan gizi, kita harus ngomong juga dong bahwa teman-teman adalah sebagai koordinator pelayanan di situ. Ya. Di samping memang ada dokter yang akan melihat secara klinis. Ya. Kita memang mau fokusnya di sana, sehingga memang bahwa teman-teman perawat ini memang fokusnya adalah di asuhan keperawatan. Iya. Gitu. Sehingga dengan asuhan keperawatan yang meningkat terus-terusan, harapannya adalah pasien itu yang saat ini yang mencari rumah sakit itu berdasarkan dokternya, berdasarkan fasilitasnya. Kita memang berencana untuk bisa nggak dari keperawatan juga muncul. Bahwa pasien-pasien itu mencari karena keperawatan di sana bagus. Benar. Itu harus mulai dimuncul karena sistemnya Siloam ini terbuka banget. Memberikan feedback pasien, kita juga punya sistem feedback. Begitu pasiennya sudah daftar, sudah langsung pulang, dapat dia sudah melakukan pembayaran, menyelesaikan administrasi, dia langsung dapat link feedback yang langsung diisi. Artinya tidak diisi langsung di hadapannya petugas, di hadapannya perawat, tapi sampai di rumah pun bisa ngisi. Bisa diisi. Karena itu dikirimnya lewat link gitu. Nah, keinginan terbesar kita adalah memang harapannya adalah pasien-pasien itu selain dari sisi dokternya, kita udah tahu dari sisi fasilitasnya, dari sisi pelayanannya, kita juga ingin bahwa ada setidaknya nanti dalam kurun waktu 1-2 tahun ini, memang yang dicari adalah sistem keperawatannya biar muncul di situ. Saya mencari ini karena sistem perawatnya yang bagus, perawatnya care gitu. Benar ya. Karena sejauh ini kan memang hanya dokter yang nanti pada akhirnya merekomendasikan di rumah sakit itu. Saya berobat ke rumah sakit A karena dokter saya di sana gitu. Ya, idenya menarik ya. Wah, berarti dengan begini pada akhirnya kan tentu akan lahir banyak perawat-perawat yang bisa spesifik di masing-masing bidangnya. Oke. Memang harus begitu kan. Memang jangan sampai. Maksudnya adalah kita sudah dalam tahap ini kan kita mau menunjukkan bahwa kita profesional. Nah, satu hal mungkin yang saya terapkan adalah begitu dalam fase orientasi awal mula perawat itu masuk ke Siloam, yang kita tanyakan apa? Kamu aspirasi karirnya jadi apa? Oke. Itu harus selalu ditanya di awal. Ya. Dan ini memang kemarin ini sudah saya memulai begitu dapat orientasi, kamu aspirasi karirnya di mana? Pak, saya lebih senang ngobrol sama pasien, ketemu sama pasien. Ngobrol, memberikan penjelasan dan ini. Oke, kita punya satu unit seperti itu. Saya berikan, kamu cocoknya di sini. Aspirasi karirmu saya tidak akan tidak akan mengekang kamu di keperawatan saja. Karena konsepmu seperti ini, nanti mungkin jadi customer service, marketing, itu silahkan terbuka banget. Sehingga kita memang fasilitasi itu mulai. Terus ada yang meminta, Pak, saya lebih senang di pelayanan rawat jalan. Sebisa mungkin kita memang bisa fasilitasi kalau seandainya ada tempat. Pak, saya senang di area kritis. Untuk menuju area kritis tentu saya akan berikan penjelasan bahwa area kritis itu kalian harus belajar di jenderal dulu. Itu harus dilakukan. Pak, saya mau keluar negeri. Begitu mereka bilang mau keluar negeri, oke, saya akan pilihkan tempat-tempat yang memang pasiennya kita yang dirawat adalah pasien asing. Ini mayoritasnya pasien asing di sini. Silakan kamu belajar karena pada dasarnya 3-5 tahun mereka juga harus punya aspirasi dong.
Tidak menutup kemungkinan itu. Dan apakah saya mengekang untuk itu dan akhirnya nanti saya ditinggalkan, saya merasa takut? Tidak. Itu yang karena satu sisi saya memang jabatannya adalah direktur keperawatan, satu sisi saya adalah teman sejawatnya mereka. Ya. Itu yang saya pesankan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya mereka dengan excited. Betul. Pak, saya mau coba sesuai passionnya ini. Betul. Ya. Begitu sampai sekarang pun muncul lagi, Pak, saya mau, boleh nggak saya pindah ini? Untuk sementara belum ya, belum ada kesempatan ke sana. Tapi nanti begitu ada kesempatan saya buka kesempatan itu. Tapi kamu persiapkan diri belajar kalau begitu, karena kita tahu bahwa area kritikal itu kan area yang memang kita membutuhkan waktu dan pengalaman. Dan juga butuh knowledge yang bagus. Betul. Sehingga saya minta bahwa belajar dulu. Saya ngomong sama tim developmentnya, nursing development koordinator kita atau CNI koordinator kita, ngomong siapkan teman-teman yang akan berminat move ke area lain. Memang harus diwawancara lagi, dilakukan ini lagi, supaya mereka ada keinginan. Kalau memang kamu minatnya di situ, saya akan lakukan monitoring, teman-teman melakukan monitoring, melihat kesanggupan kamu seperti apa. Jangan sampai teman-teman perawat kita, Pak, saya mau di ruangan operasi, begitu ada ruang operasi SOP nggak dijalankan, itu enggak. Itu karena sesuatu yang dia jalankan dengan minatnya, harusnya dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Menjaga integritasnya untuk ada tetap di sana. Berarti kan dengan mekanisme itu berarti seorang perawat itu bisa bekerja dalam waktu yang panjang dong, ada di divisi bidang itu kan. Berarti kalau misalkan nih mutasi karena evaluasi kan beda lagi. Tetapi mutasi karena ya dipindahin aja dulu deh gitu. Adakah kemungkinan itu terjadi di, boleh sebut saya Ilham Hospital? Boleh. Untuk mutasi itu pernah. Memang akan terjadi itu. Kita tahu bahwa kebutuhan di masing-masing unit itu ada. Ya. Karena itu memang dipegang oleh direktur keperawatan untuk proses pemetaan ketenagaan. Ketenagaan gitu. Oke, ternyata mutasi saya berminatnya ke sini. Kemarin pun kita lakukan. Oke, kalau kamu berminat di sini, saya minta head nurse-nya untuk turun wawancarain anak itu. Feel-mu gimana? Saya selalu menanyakan feel kepada teman-teman. Kepada si orang itu. Kepada orang yang berminat dan orang yang diminatin. Contohnya ini kemarin ada ICU. Yuk coba kalian ngobrol, saling tanya, gimana? Ada feel-nya enggak? Karena kan memang mungkin ada satu sisi kita juga ngelihat dari sistem kecocokannya. Kecocokan untuk proses biar bisa jalannya lebih bagus. Gitu. Tapi kalau memang sudah srek, saya yakin saya akan pindah, dan head nurse-nya yang megang posisi itu juga, yang megang ruangan itu juga, saya yakin ini Pak. Begitu mereka bilang yakin, pasti akan smooth. Kalau misalnya dia bilang nggak yakin, apa tidak menimbulkan rasa kebencian kah? Enggak. Sejauh ini berjalan smooth. Karena per masing-masing itu kan ngomong. Saya tidak akan di forum ini bahwa kamu gini nggak yakin, ini nggak yakin, begitu. Tapi kita akan ngomong dari satu sisi, kamu yakin, tapi saya minta komitmennya. Selalu minta komitmen apa yang bisa dilakukan, komitmen apa yang akan kamu berikan. Dan satu sisi, headness-nya begitu kamu yakin bahwa ini mau diterima, tolong lakukan proses mentoring dengan baik, bawa dia memang sesuai dengan apa yang ada di angan-anganmu. Karena itu, kalau nggak gitu agak berat. Berarti ya, Jaya. Wah. Tapi memang masalahnya sekarang ini dengan proses perubahan zaman seperti ini atau proses perubahan kondisi seperti ini, memang susah gampang. Mereka punya persepsinya, artinya ekspektasinya teman-teman perawat itu, teman-teman yang ada di level staff, level supervisor atau middle ini sama level divisi itu udah semakin hari semakin berbeda. Level staff itu mereka kita akan berikan, mereka akan melihat apa yang ada di depan mereka. Apa yang terlihat oleh mereka aja, sebatas itu aja. Betul. Dengan konsep begini, saya juga memberikan arahan bahwa teman-teman staf ini tolong berikan pelayanan yang baik terhadap pasien yang kalian lakukan.
Jangan sampai ada komplain, jangan sampai mereka menyatakan ketidakpuasan dengan kehadiran teman-teman, itu nggak boleh. Tapi basicnya tetap kalian harus belajar tentang SPO yang ada. Sehingga saya nggak membebani nih, oh kamu harus melakukan ini, melakukan itu, enggak. Perdalam SPO-mu, pahami SPO-mu, kerjakan, layanin pasien sesuai SPO. Itu adalah tugasnya staf. Begitu tugasnya di atasnya lagi, umpamanya kepala tim, ketua tim, kamu siapkan jaga teman-temanmu di satu tim. Jangan sampai, saya harapkan adalah teman-teman satu tim ini bagus. HN juga gitu, head nurse-nya itu memegang satu unit, ya jaga unitmu dengan baik. Itu dulu. Wow. Berarti kalau dilihat dari kondisi saat ini, pengalaman yang dijalankan saat D3 bekerja di emergency, lalu bekerja saat di jenjang S1 sebagai clinical nursing educator. Betul. Apakah masih relevan pengalaman yang di tahun itu diaplikasikan di tahun ini, melihat dari fenomena para staff yang tadi? Kira-kira? Basicnya jadinya lebih kuat. Karena kita mendapatkan proses perubahan itu dari tahun ke tahun. Karena memang saya di Sulam itu cukup lama ya. 12 tahun. 12 tahun di situ nih. Sehingga perubahan dari awal sampai sekarang itu tahu. Ya, progresinya jelas ya. Progresinya jelas. Memang ketahanan-ketahanan itu yang memang kita jadikan suatu dasar untuk melakukan suatu inovasi. Awal mulanya di emergency kita belajar nih gimana melayani pasien. Tapi memang kita bangun karakter itu dari awal. Saya percaya bahwa karakter yang bagus itu adalah mereka yang bisa mempunyai knowledge yang bagus, skill yang bagus. Jangan hanya teori berbeda Pak sama praktiknya. Kita coba selaraskan. Betul. Nggak bisa mentok gitu aja kan, tapi masih bisa kita upayakan untuk berjalan beriringan. Begitu mereka bilang bahwa teori aja ini tidak. Kalau kamu punya teori yang bagus, kamu akan bisa nego, kamu bisa memberikan penjelasan kepada pasien. Betul. Dengan leluasa. Begini Pak ya. Harusnya 3 kali ketemu pasien, kita harapkan sekali ketemu pasien. Betul. Dengan kemampuan knowledge yang kita miliki. Seru banget ya di perawat ya. Memang kalau saya jadi perawat sih di saat yang lain udah mulai ini saya menikmati. Iya dong, sudah di jenjang direktur ya gimana nggak menikmati? Bukan gitu. Tapi kadang-kala emang gitu. Ada ini. Oke. Apa tuh? Saya sedikit menceritakan bahwa memang jalan Tuhan tuh baik ke saya. Jalan baik Tuhan, saya selalu diberikan rentang waktu yang pas mungkin ya. Dalam menjalani profesi sebagai perawat. Saya tahu bahwa saya pertama kali ke Siloam itu 2012 di emergency. Begitu di emergency menjalani 2014 pelatihan, habis itu 2014 saya pindah ke ruang kateterisasi jantung. Kan ilmu baru lagi. Benar. Ilmu baru lagi, pengalaman baru lagi. Begitu 2014 saya diminta menjadi clinical nurse educator. Kurang lebih 2-3 tahun lagi, ilmu baru lagi. Betul. Sehingga saya dibilang bosan nggak kamu? Enggak. Iya benar. Karena memang ketemunya begitu. 2016 jadi clinical nurse educator, sampai pada akhirnya di situ juga megang ketua komite keperawatan. Habis itu 2021 jadi head operasional and service. Kan kurang lebih 3-4 tahun. Ilmu baru lagi, ngulik-ngulik ilmu baru lagi. Benar ya. Dan 2025 pindah lagi ke divisi keperawatan. Begitu banyak pengalamannya tentu kan isi dari embernya nih, ibarat ember kalau nampung ilmu kan banyak banget yang bisa jenisnya nih. Ada yang batunya, ada kerikilnya, ada yang pasirnya. Kalau semua dicampurin kan berarti semakin kuat ya, kokoh untuk bisa dicampur dengan semen pada akhirnya. Nah, mudah-mudahan semakin kuat, takutnya kan semakin lapuk juga bisa. Karena banyak yang bisa. Tergantung sekarang kepada orangnya kembali. Tergantung kita melihat perspektifnya dari mengendalikannya itu. Oke. Terus kalau dilihat dari dua posisi nih yang sekarang dijabat, Director of Nursing dan juga Director Operational and Service.
Kira-kira lebih enak yang mana? Kalau diomongin lebih enak, enaknya kedua-duanya tidak bisa kita takar bahwa ini enak ini nggak enak. Nggak bisa gitu? Nggak bisa. Why? Karena memang secara sekarang ini saling memperkuat. Keduanya akan saling memperkuat. Okay. Satu sisi saya memang basicnya adalah seorang perawat, tapi untuk ilmu manajemen, ilmu manajerial, ilmu kepastian saya dapatkan di operasional. Karena operasional itu selalu berbicara tentang bagaimana pelayanan itu dijalankan. Dari proses masuk, touch point-nya, kalau begitu ada kendala, ini kenapa kendalanya ada di mana. Itu yang memang saya belajarnya di operasional. Sehingga tough ini harus kita benar-benar oke. Begitu saya di balik keperawatan, saya mengingat kembali ilmu-ilmu keperawatan, tapi ditambah dengan ilmu operasional. Sehingga gini, ilmu keperawatan itu kan ada memang proses keperawatan itu dari asesmen sampai yang lain-lain. Ya, proses keperawatan. Begitu. Nah, memang kita tidak pungkirin bahwa dalam suatu pelayanan perawatan itu pasti ada kendala. Betul. Ada aja kendalanya. Dengan melihat dari ilmu operasional, saya bisa mengarahkan bahwa oke, proses pengkajiannya udah benar belum? Ada sesuatu yang terlewat atau ada sesuatu yang memang ada kendala di sana, itu kita dapatkan. Begitu pada dia menjelaskan tentang diagnosa, di diagnosa yang teman-teman ambil sudah sesuai belum? Ada yang kendala di situ, sehingga kita mulai merunut pola pikir. Jadinya dalam menemukan suatu masalah itu selalu merunut dari alur yang kita udah bikin. Itu dimantapkan oleh operasional. Sehingga mungkin ada yang bilang bahwa tipe kepemimpinan itu orang berbeda-beda. Ya. Tapi kalau memang untuk teman-teman sih tipe kepemimpinan yang saya ini adalah harus clear, directionnya sesuai, dan memang apa yang harus dikerjakan harus dikerjakan. Tidak boleh ini harus di-excuse gitu, nggak boleh. Ya, karena permakluman nih sama yang ini nggak bisa gitu kan. Karena kita memang tidak pernah tahu nanti ujungnya seperti apa. Iya, dampaknya seperti apa. Kayak memelihara bom waktu. Asik. Kita diamin dulu tiba-tiba. Benar-benar. Gitu. Oke, wah ya. Jadi menyempurnakan lah ya bahasanya, menyempurnakan ilmu keperawatan, melihat dari sisi bagaimana berjalannya sebuah bisnis dan juga perusahaan, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan problem solving berarti ya. Kita ketemu nih masalahnya di sini, jadi tuntaskan apa akarnya, baru akhirnya decision makernya sudah jelas apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang kita begitu ada masalah yang dipikirkan adalah fokus ke masalahnya itu. Iya. Ini apa sih terjadi ini kita tidak pernah. Kalau ilmu keperawatan itu atau ilmu suatu pelayanan itu alur kan harusnya sudah terbentuk. Betul. Kita runut alur dari awal. Kalau ada di sini kemungkinan pasti ada sesuatu yang memang kita harus gali di depannya. Gitu. Di perawat itu jago menggali berarti ya. Gali lagi. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Iya benar, karena dari proses pembelajaran pun kita kan belajar patofisiologi itu ada masalah keperawatan muncul, berarti pasti ada penyebabnya di awal. Nah, pola berpikir itu ternyata efisien juga akhirnya diaplikasikan kepada pasien ya tentunya. Betul. Karena mungkin gini, kita kan juga sama-sama keperawatan ya, kadang-kadang empati itu bagus. Empati itu bagus banget, empati itu bagus banget untuk pasien atau lain-lain. Tapi kadang-kadang kita kadang-kadang lupa untuk melakukan itu straight to the point. Ini yang harus dilakukan, ya harus dilakukan. Kadang-kadang ini tidak bisa dilakukan karena begini, karena A. Kita lupa itu, kita memaklumin A itu boleh, ntar aja juga nggak apa-apa. Itu kadang karena kita terlalu memaafkan itu keras banget. Terlalu memaklumi kondisi sakitnya gitu ya. Kondisinya baratnya. Sehingga dengan hal ini ya kita bangun lagi. Iya. Hal yang harus dimaklumin ya kita komunikasikan dengan baik. Betul. Tapi kalau hal yang harus dilakukan ya komunikasikan dengan baik. Jangan sampai saya minta A, cara komunikasi kita yang berbeda, semua orang jadi tersinggung. Tapi kita minta A, kita komunikasikan dengan baik. Harapannya begitu. Keren itu loh seorang perawat. Banyak perawat itu banyak kok berkiprahnya. Banyak karir-karir yang memang bisa digali dari keperawatan. Contohnya di Siloam sendiri itu saat ini dulu sih pernah kita head operasionalnya seorang perawat, tentu director of nursingnya perawat. Dalam satu lingkaran divisi atau senior manajemen itu, senior leader itu ada 2 perawat.
sehingga pernah gitu terjadi. Habis itu saat ini QR quality and risk atau mutu, departemen mutu kita memang dari perawat. Oh ya. Memang. Terus kalau memang mau maju ke ranah manapun bisa. Karena modal kita kuat. Betul. Ilmu kalau di rumah sakit itu modal kita kuat, kita udah ketemu sama pasien, ketemu berbagai macam karakter pasien, kita udah pernah ngobrol. Habis itu mau kemana pun enak. Kalau ada kemauan, kadang-kadang kan kita malu-malu. Benar. Teman-teman kita malu-malu. Terlalu batasi diri, menganggap bahwa tidak mampu dan akhirnya berdampak pada gaya bicara, terlalu membungkuk gitu ya. Iya. Memang gitu teman. Nah mungkin nanti di share ke teman-teman yang di Winasada bahwa memang masuk ke dunia keperawatan adalah satu jalan masuk dulu. Tapi begitu teman-teman bisa belajar dengan baik, maka nanti kedepannya terbuka lebar. Iya. Mau kemanapun, banyak kok ketemunya. Tiba-tiba nanti dari perawat jadi marketing. Benar. Karena basicnya ada. Terus jadi agen asuransi. Betul. Apalagi Habis itu banyak tuh banyak banget yang gitu. Terus di rumah sakit pun tidak menutup kemungkinan teman-teman jadi leadernya. Dan memang satu hal yang mungkin jadi inspirasi teman-teman semua di perawat di Siloam Group sendiri, dengan metode, dengan kita bilang bahwa ini grup terbesar lah untuk rumah sakit ya. Ya, setuju. Ada satu yang mungkin jadi inspirasi kita adalah ada satu rumah sakit cabang Siloam kita, mungkin di Palembang, yang direktur utamanya adalah seorang perawat. Oh, sudah ada. Sudah. Dan itu dari tahun? Tahun ini. Dari tahun ini. Wow. Boleh tahu tuh di mana cabangnya? Di Siloam Palembang. Wow. Jadi direktur ada, jadi seorang COO, Chief Operating Officer juga ada, memang banyak banget. Oh, COO juga ada? Ada. Wow. COO juga ada, dan memang Siloam Bali ini kita tahu bahwa CEO-nya adalah seorang perawat, tapi perawat memang dari luar, perawat Australia. CEO-nya adalah seorang perawat, sehingga perawat tapi masih dari luar. Berarti itu. Kedepannya akan ada peluang itu juga terbuka besar dong ya, berarti untuk perawat-perawat lokal tentunya. Betul. Untuk teman-teman semua itu masih terbuka lebar. Asal memang kita siapkan diri. Betul. Punya ranah di situ. Memang kalau seandainya kita udah dilatih nih, begitu seandainya menjadi seorang divisi, direktur keperawatan, kita juga memang harus belajar dari semua sisi. Tidak hanya belajar dari sisi keperawatan aja. Buka diri dengan ilmu-ilmu lain. Finance belajar nggak? Belajar pasti. Karena kita salah satu juga armadanya terbesar yang mendukung itu bisa berlangsung. Betul. Marketing, belajar. Teman-teman perawat harus bisa memarketingkan itu, karena dia ketemu sama pasien, dia bisa menjelaskan ke pasien apa yang kita punya, yang kita punya. Oh, ini bisa ada kok gitu. Itu ada tuh. Mekanisme menjual diri lah ya. Betul. Terus bicara tentang fasilitas juga kita ada. Iya. Kan perawat yang punya rawat inap perawat. Benar. Apa yang tersedia di sana kan ya. Betul. Saya mau dong dibentuk kamar perawatan saya seperti ini. Wow. Karena kalau saya bicara di keperawatan itu adalah kalau ada satu perbaikan di unit, membuat mau melakukan refurbishment ya, kalau kita bilang touch up lah. Kalau yang di ruangan rawat inap, kalau kita bilang IPD itu memang kepalanya adalah perawatan. IPD itu apa? Inpatient Department. Sama dengan rawat inap. Oke. Sama dengan rawat inap. Teman-teman yang jadi leadnya adalah si perawat itu sendiri yang kepala departemen atau mungkin kepala instalasinya ya. Kalau di rumah sakit di Siloam itu perawat. Dia membangun itu, saya maunya ini, saya maunya begini, saya maunya begini. Gitu. Itu juga. Konsepkan sebuah ruang rawat itu dipimpin oleh seorang head departemen. Tuh. Bisa. Kita belajar fasilitas ya belajar. Iya. Saya minta ini, begitu ke ruangan operasi bisa jadi perawatnya yang tahu, oh ini bocor, ini bisa dibenahin gitu. Saya maunya hal yang seperti ini untuk mempermudahkan saya bekerja, kan bisa. Iya, adanya alat, perawatnya tahu bagaimana mengoperasikan, tahu juga di mana nanti posisi alat yang pas. Dan jangan salah, yang barusan itu di Palembang juga. Kalau tidak salah mungkin nanti ini. Kalau tidak salah ya, kepala FMS-nya, kepala maintenance-nya itu adalah seorang perawat.
Itu makanya bisa dengan beruntungnya saya di sebuah grup yang luas ini dari 41 rumah sakit ini bisa ngelihat berbagai macam. Oh ternyata di situ begini, di sini begini. Tapi memang kiprahnya perawat tidak hanya berhenti dari asuhan keperawatan. Iya, ya. Tapi ini kan sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi positif berarti perawat itu punya peluang besar kemana saja untuk menunaikan pekerjaan. Tapi di sisi lain, kok iya perawat ditaruh di sana gitu loh. Ya. Kalau dari Pak Nyoman Armita ngelihatnya gimana? Gini, memang sudah ditentukan bahwa jalur keperawatan itu ada dua di kita. Mau jalurnya adalah jalur klinis, atau jalurnya manajerial. Jalur klinis kan kita sudah tentukan nih. Betul. Kalau seandainya secara level kompetensi itu ada PK1, PK2. Begitu dia sudah nyampe ke level PK3, mereka sudah bisa memilih. Kamu lebih memilih ke jalur ke klinis, menjadi seorang spesialis ataupun mau menuju ke manajerial. Gitu. Sehingga memang saat ini yang kita rencanakan dan memang kita sepakat untuk kita punya perkumpulan di semua rumah sakit ini yang ada di Siloam itu, kita upayakan untuk sekarang menuju ke area klinis. Karena sebelum-sebelumnya kalau mau kuliah S2 keperawatan apa manajemen, S2 manajemen. Yang kita harapkan sekarang adalah mulai klinis. Betul. Mau nyari emergency, mau nyari ICU, intensif dan lain-lain, kita coba mengarah ke sana. Ya, di spesifik ke sehingga klinisinya. Itu bisa dua itu jalurnya. Mau ke alur klinis ya ke klinis. Kalau mau jalur ke manajerial ya kita akan fasilitasi untuk ke manajerial. Sah-sah saja kan berarti kan ya sebenarnya. Di baik itu nanti ditempatkan yang memang bukan secara basic keilmuannya, tetapi memang masih cukup juga untuk berperan sebagai yang menyelesaikan masalah di sana, benar nggak? Oke. Nah, kalau ini kan beberapa fenomena di Bali kan banyak rumah sakit swasta baru-baru berdiri. Di Badung ini juga ada banyak. Belum lagi yang di Denpasar tuh banyak banget sih. Kayaknya rumah sakit baru di areal Sesetan dan lain-lainnya itu banyak. Kalau dari seorang Director of Nursing melihat fenomena hilangnya rekan-rekan kerja yang kemarin diajak bekerja dan direkrut di rumah sakit yang baru, gimana ngelihatnya? Oke, ada dua sisi nih. Selalu saya melihat dua sisi jelek dan buruknya. Kalau yang kita bicara bagusnya, artinya teman-teman kita siap untuk melangkah yang lebih tinggi. Harapannya begitu. Karena kita sadarin bahwa rumah sakit Siloam ini memang dari sebelum-sebelumnya sudah terpecah lagi. Di mana ada pembukaan di situ memang pasti akan ada teman-teman kita. Karena mungkin satu sisi dari sisi keterampilan kompetensi mereka cukup memadai. Bahkan sampai ada bilang kalau udah jebolan Siloam dimanapun bisa. Itu memang satu situ kebanggaan kebanggaan, tapi satu sisi itu adalah menjadi sampai pada akhirnya kita berpikir apakah ini kita tempat praktek ya. Maksudnya kita tempat belajarnya. Akademinya mungkin di Siloam gitu. Tapi itu satu kebanggaan bahwa teman-teman yang kita siapkan memang siap. Dengan segala pengalamannya, dengan segala kompetensinya, mereka siap. Dari satu sisi memang kita merasa kehilangan. Karena yang hilang itu pasti mereka yang sudah siap naik. Yang siap naik jenjang, naik level. Mereka sudah mumpuni dari sisi klinisnya, dari sisi knowledge-nya, dari sisi pelayanan ke pasien. Yang memang perlu sentuhan dikit adalah manajerialnya. Gitu. Banyak memang di second layer kita yang memang pada akhirnya move ke tempat lain, itu memang sah-sah saja karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi satu sisi itu memang jadi cerminan bagi kita, evaluasi bagi kita yang ada di internal ini. Bagaimana caranya tetap melakukan retensi program yang baik. Oke, mempelajarin lagi ini karena saya baru 3 bulan 4 bulan ini masuk sini, mempelajarin lagi. Apakah yang penyebab utamanya mereka keluar dari Siloam? Apakah murni karena masalah benefit, salary atau gaji atau ada hal lain ya? Ada hal lain. Ternyata memang kita banyak melakukan survei. Di internal pun kita melakukan survei engagement karyawan. Memang salah satu yang memang bisa kita berikan adalah kepastian mereka tentang jenjang karir. Tentang jenjang karir ini. Nah,
sama nih kayak saya, kalau seandainya memang sudahnya karirnya kelihatan, ya pasti akan tetap bertahan karena memang itu akan membuat orang menjadi excited, menarik. Gitu. Betul. Untuk itulah saat ini memang dari program head office pun kita sedang mempersiapkan untuk nursing transformation. Nursing transformation itu yang memang mereka memiliki kapasitas, kemampuan yang perlu di assessment lagi. Kita kan tahu bahwa di Indonesia ini ada levelnya ya, PK1, 2, dan 3. Itu perawat klinisnya. Kita memang perlu lihat lagi apakah memang sesuai kemampuannya mereka, sudah sesuai apa belum. Itu akan berjalan lagi 2026 jalan. Kredensial gitu bentuknya. Betul. Bentuknya kredensial. Tapi ini adalah assessment lebih kepada assessmentnya, assessment kompetensinya, cocok nggak secara kompetensi pada levelnya di situ. Kan banyak nih, umpamanya dia udah 10 tahun. Iya. 10 tahun, tapi memang level kompetensinya belum sampai sana. Kan kita memang melakukan itu kredensial berdasarkan salah satu aspeknya adalah lama bekerja. Indikatornya itu. Indikator lama bekerja. Tapi kita coba untuk menggali lagi kompetensi-kompetensi yang dia punya. Cocok nggak pada level itu? Keterampilan kompetensinya cocok nggak di situ? Betul. Ya mirip kayak KMS lah ya. Usia 3 bulan harusnya bisa ngapain gitu ya. Betul. Itu harus dipetakan itu. Benar ya. Sehingga satu sisi bahwa teman-teman akan berusaha mencari kompetensi itu. Baik itu dengan melakukan pelatihan, seminar, itu mereka akan ini. Dan memang kita melakukan sistem appraisal atau penilaian tiap tahun. Penilaian tiap tahun, ya kita akuin bahwa penilaian itu memang sudah bersifat objektif. Contohnya ini adalah kamu sudah melakukan riset 1 kali setahun. Kalau memang yang belum, mohon maaf, tidak mencapai sesuai ekspektasi. Itu ada indikator-indikatornya banyak tuh. Kita punya key performance indikator dan juga punya penilaian-penilaian itu yang kita gunakan. Harapannya dengan begitu kita menggali lagi potensinya teman-teman di masing-masing unit itu. Mereka ingin menunjukkan diri. Saya bebaskan itu, tunjukkan dirinya. Kalau ada yang mau ikut riset, kalau mau ikut lomba apa, monggo silahkan, kita dukung. Karena tugasnya saya salah satunya adalah memberikan dukungan itu. Membukakan jalan mereka untuk ngambil data, ngambil apa gitu. Iya, termasuk kan peran perawat juga salah satunya sebagai researcher, sebagai peneliti ya, dan tentunya akan berdampak juga pada layanan dan bagaimana performa kita ke pasien. Berarti kalau sekarang dengan jabatan Head of Nursing dengan 200-an tenaga di bawah yang support di keperawatan dan juga lainnya, apakah itu yang nanti menjadi concern bagi rumah sakit juga untuk mempertahankan gimana berjalannya perawatan, pelayanan yang di rumah sakit akan semakin kuat juga ya, karena berarti hampir 50% ada di bawah. Betul. Di record of nursing-nya. Memang setiap rumah sakit itu pasti armada terbanyaknya adalah keperawatan. Memang untuk menjalankan sampai muncul menjalankan program apapun, oke, maju dulu ke keperawatan. Karena dia adalah armada terbesar. Begitu itu maju, berarti setengah dari kawan kita udah maju nih, udah menjalankan programnya. Sasaran utamanya pasti itu. Tapi teman-teman dengan seperti ini banyak peluang belajarnya. Betul. Jangan menganggap bahwa ini sebagai suatu pekerjaan tambahan yang membebani, tapi ini adalah suatu proses pelajaran. Kalau kita mau belajar itu ya pasti akan belajar. Peluangnya banyak. Oke. Tapi kalau di Siloam kan sepengetahuan saya ada divisi atau ada bidang khusus yang menaungi untuk peningkatan knowledge, peningkatan kemampuan, beberapa pelatihan yang di-handle, yang diadakan. Itu bagaimana mekanismenya dari Head of Nursing untuk menentukan siapa yang harus dikirim? Pertama kali adalah kita harus sadarin bahwa modal utama seorang perawat itu adalah dirinya. Selalu itu. Modal utama seorang perawat adalah dirinya. Artinya diri sendirinya itu berarti otomatis penaikan level kompetensi dan skillnya. Nah, untuk proses pengembangan profesional berkelanjutan kita punya mekanismenya. Yang pertama memang secara mandatori itu ada. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi talent-talent.
Ya. Identifikasi talent itu muncul. Saya bekerja sama dengan para headness itu mengidentifikasi talent nih. Yang mana talentnya memang siap dikembangkan, yang mana memang butuh proses untuk dikembangkan, dan yang mana memang memiliki minatnya untuk itu. Nah, saat ini yang terbentuk itu adalah kita sudah punya timnya untuk kardiologi. Punya tuh, siapa yang berminat di kardiologi, tiap unit itu akan muncul tuh. Begitu orang-orang itu kita akan melakukan proses pelatihan, training, kita nyomot dari sana. Tuh. Okay. Nah, yang kedua adalah neuro, kita juga punya. Begitu saya masuk ke sini, saya minta tolong kasih saya talent-talent yang berminat di kardiologi, neurologi, ortopedi, sama gastro. Pencernaan. Tolong berikan saya ini. Dan juga kita di lain itu punya grup juga yang fokus untuk ngelihatin dari segi luka, wound. Wound-nya kita punya, dimulai dari, karena kita punya juga program-program itu, kita goals-nya adalah mencegah kejadian pressure injury di rumah sakit. Begitu itu muncul, mereka saling berkoordinasi tuh. Itu memang sudah berlangsung dari sebelum-sebelumnya tanpa saya kerahkan. Begitu di ICU ini ada resiko ini nih, baik itu yang datang dari rumah maupun yang memang ini ada resikonya mengarah ke sana, mereka sudah tektokan, mereka sudah saling chat, ini gimana cara menanggulanginya, terus ini saling memberikan informasi itu. Kalau untuk wound berikan informasi. Terus berikutnya sekarang adalah tentang neuro. Kita sudah mulai berproses karena di masing-masing unit itu harus mulai mengidentifikasi perawat-perawat yang kompeten di bidang neuro. Kita harus mulai cari nih, karena salah satu klinik Center of Excellence-nya Siloam itu adalah, apapun Center of Excellence-nya, kita mulai mengidentifikasi talent itu. Karena kan supaya nanti pada saat pelatihan, pada saat kita mau ngirim training, pada saat pengembangan itu sudah teridentifikasi. Iya, betul-betul. Dan kasih minatnya situ, dia ngobrol di situ. Nah, selain memang pelatihan kompetensi itu, termasuk juga mandatory sertifikasi kayak SU punya itu, kita juga punya program pengembangan untuk formalnya S1, S2. Memang tiap tahun itu kita merencanakan dari budgeting itu disupport banget. Ada supportnya di situ dari sisi manajemen bahwa dari sisi nursing ada yang mau disekolahkan S1 enggak? Mungkin sudah ada beberapa yang di sini. Ya, sudah berjalan itu. Sudah berjalan, beasiswanya berjalan. Terus sekarang kita merambah lagi ke S2. Karena terus-terusan akan bergerak. Iya, benar. Bergerak. Berhenti di S1 aja. Karena memang sekarang mungkin inilah yang mendorong saya juga untuk menyelesaikan kuliah S2-nya. Karena syarat pertama yang sekarang untuk menjadi direktur nursing adalah S2. Sudah mulai ke arah ke sana, betul. Nanti selanjutnya mungkin pada level struktural udah harus mulai S2. Itu proses pengembangannya memang enggak singkat, lumayan panjang, 3 sampai 5 tahun lagi kita sudah mulai canangkan satu persatu. Betul. Wow. Ya, karena pengembangannya kan terus-menerus dijalankan seiring berjalannya waktu, kemampuan dari SDM pun akan harus selalu ditingkatkan. Makanya untuk itu Bina Usada kapan ngembangkan S2 gitu. Mancing ya, segera. Karena S2 itu memang sudah mulai muncul lagi. Mungkin sudah dirasakan bahwa pada level S1 udah mulai jenuh nih. Betul. Karena sudah mulai program jenjang. Kita pun hanya memiliki berapa, Mas, dari 200-an itu mungkin hanya kemarin saya lihat datanya 11 orang atau 12 orang. Karena memang targetnya ke situ. Nanti setelah itu sudah memasuki masa 100%, mungkin sudah akan mulai berpikir untuk menaikkan levelnya. Iya, naik level sudah. Itu mungkin yang bisa saya sarankan juga. Asik, tentu. Saya kan praktisi ini kan yang ada di sini. Ya, akan segera dieksekusi. Terima kasih saran yang luar biasa dari seorang Director of Nursing. Oke, jadi kalau kerja di rumah sakit, terutama mungkin rumah sakit swasta, jadi banyak peluang yang bisa diambil oleh seorang perawat ya, tidak hanya di sisi klinisnya, tapi dari sisi manajerial juga peluang yang sama, apalagi berarti mengacu ke Undang-Undang Kesehatan tahun nomor berapa? Nomor berapa? Ya, itu ya Omnibus Law kesehatan ya. Jadi perawat punya peluang yang sama untuk memimpin dalam sebuah instansi rumah sakit. Nah, tapi menariknya
Kalau mungkin sebagian orang punya cita-cita untuk jadi perawat. Tapi kalau Pak Nyoman, apakah memang punya cita-cita jadi perawat? Dibilang cita-cita enggak, dibilang enggak juga enggak. Yeah. Ya. Akhirnya ini terjerumusnya begini, bukan terjerumus. Memang satu sisi saya harus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Tentu. Karena memang awal mulanya saya menjadi seorang perawat itu bukan suatu skenario yang terencana. Awal mulanya adalah setiap setiap instansi perguruan tinggi yang datang ke sekolah-sekolah dulu kan gitu mekanismenya sekolah-sekolah. Begitu saya bawa brosur ke rumah, nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Habis itu mereka berpikirnya macam-macam. Habis itu pada satu titik saya bawalah brosur tentang keperawatan ini. Bawa brosur keperawatan di sini. Akhirnya ya sudah coba cari ini. Karena saya berpikir ini adalah satu-satunya perguruan tinggi yang saya daftarkan waktu itu di keperawatan. Dan saya nggak tahu kalau saya nggak lulus di keperawatan, saya akan kemana. Karena memang basic keluarga, ininya memang memang berasal dari petani dan memang jadi berbangunan lah ya. Sehingga ekspektasi itu nggak ada. Nah, akhirnya berikutnya, lolos nih dan saya berterima kasih juga kepada paman saya tentunya, karena supportnya tinggi banget di situ. Paman, bibi yang memang ada di Denpasar waktu itu support banget terhadap perjalanan saya dari kuliah sampai pada akhirnya saya menamatkan kuliah. Waktu itu memang memulainya dari D3 ya, D3 menamatkan kuliah dan saya juga berterima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang mungkin rekan saya bukan hanya perawat ya, dokter. Dokter yang telah memberikan saya jalan terbuka untuk bekerja. Tuh, berikutnya adalah dokter juga yang memberikan saya kesempatan untuk belajar lagi. Kalau boleh saya sebut, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dokter Kristia Permana yang saat ini sudah jadi internis, dia menganggap kayak adik, kayak saudara, dan semua tim yang pada waktu itu pertama kali menerima saya bekerja itu semua humble dan memberikan kesempatan untuk belajar. Itu yang banyak saya pelajarin sampai pada akhirnya ya saya pindah tempat kerja ke tempat sekarang. Saya merasakan bahwa ini adalah tempat yang pas untuk saya mengembangkan potensi saya. Karena kemauan saya itu lumayan tinggi waktu itu. Waktu awal mula ini kenapa saya masih bisa bertahan 12 tahun di sini karena memang saya diberikan kesempatan dan ruang untuk berkembang. Media pembelajarannya oke banget. Selalu saya ingin mencari tahu, itu ada aja celahnya mencari tahu. Sampai akhirnya, sampai tahap ini pun belajar. Mungkin saya nggak akan pernah bosan. Menemukan titik bosan kadang 1-2 kali itu oke. Tapi untuk pengembangan diri itu nggak pernah bosan. Wow. Nggak bosan. Maksudnya bervariatif itu berarti ya. Nah, makanya itu adalah saya selalu bercerita bahwa ini adalah tahap bersyukur saya paling tinggi. Bersyukur banget dengan kehidupan yang awalnya seperti perjalanan yang agak susah, pada akhirnya pada level ini saya bersyukur. Saya bersyukur banget kepada Tuhan, terima kasih juga kepada orang tua saya, teman-teman saya yang memang membukakan jalan kepada saya. Tanpa mereka saya mungkin gak ada di sini gitu. Tanpa mereka posisi ini mungkin hanya sebatas mimpi. Karena dulu untuk bekerja di sebuah rumah sakit, saya tidak pernah membayangkan swasta. Itu gak pernah. Gak pernah, karena saya tidak punya pengalaman. Saya pernah ke rumah sakit swasta apapun yang memang kalaupun sekarang bertahap internasional nggak pernah ngebayangkan bahwa saya bisa menjadi seorang kepala perawatan, nggak pernah. Karena terpikir pun tidak pernah. Menjadi seorang perawat pun saya tidak pernah membayangkan dan saya pemikirannya kalau itu jadi apa nggak tahu. Karena dulu pernah waktu sekolah kuliah kan di situ kita tahu lah praktek kita di negeri. Kita sama-sama tahu praktek kita di negeri, tapi ada satu wing internasional, wing itu saya tidak pernah membayangkan saya bisa di sana, karena memang tidak pernah terpikirkan saya akan menggapai di tempat yang seperti itu. Tapi memang inilah jalan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih pada kedua orang tua dan tim-tim ini banyak banget, dan saya tidak pernah membayangkan proses ini terjadi. Itu yang saya benar-benar ini kan
Tuhan memberikan saya jalan yang bagus, jalan yang baik. Dan ketika saya merasa down lagi, merasa jenuh, merasa ini, balik lagi. Ini jalan yang memang Tuhan sudah berikan di atas itu. Itu yang saya jalani sampai sekarang. Kalau kita bicara kepada teman-teman, saya bicara kenapa kamu gak pernah bosan jadi ini. Tuhan sudah memberikan jalan. Begitu ekspektasi hidup saya itu ada di 3. Tuhan sudah memberikan nilai saya 4 sekarang. Makanya saya nggak. Iya, rasa syukur selalu ada. Down lagi iya, wajar karena kita manusia. Manusiawi wajar, tapi kita flashback lagi, terima kasih. Gitu. Luar biasa. Berarti orang di luar sana kan nggak lihat nih gimana perjuangan, proses perjuangan. Dan ternyata memang cukup struggle juga dengan kondisi keluarga sebelumnya, kemudian dengan memang dengan latar belakang sebelumnya tidak berharap besar untuk bisa lanjut kuliah, tapi ternyata akhirnya sudah sampai S2 juga dan menjadi Director of Nursing di sebuah rumah sakit terbesar di Indonesia lah ya. Ya kan ya? Untuk 41. Jadi keluarga besar Siloam Hospital. Iya, memang. Jadi bisa jadi inspirasi buat Sobat Binus semua ya. Iya, betul. Ternyata mimpi kita yang kita gantungkan itu sangat mungkin untuk bisa dijalankan, apalagi kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kemudian mempertanggungjawabkan dari setiap apa yang kita lakukan. Betul. Lalu kira-kira nih, kalau menurut pandangan perawat yang ada di rumah sakit swasta, berarti worth it nggak sih kerja di rumah sakit swasta? Memang saat ini itu gampang-gampang susah kita jawabnya. Karena semakin ke sini baik swasta maupun negeri sudah imbang sekarang. Nggak ada lagi selainnya begitu. Itu yang kita lakukan memang salah satunya kalau memang ke swasta, siaplah untuk kita memiliki effort yang lebih. Effort yang lebih, bisa kita mempelajari sesuatu yang lebih, karena di swasta itu ekspektasi swasta maupun negeri sekarang ekspektasi pasien itu sudah sama. Saya datang ke sini, saya berharap mendapatkan pelayanan yang bagus. Betul. Itu PR-nya di kita di keperawatan yaitu. Karena semuanya sekarang sudah berepresentasi. Kemarin kemajuan zaman, mereka sudah membaca duluan, maka kita juga sama-sama harus belajar upgrade skill juga, upgrade kompetensi juga. Sebenarnya di swasta atau negeri sama, dan memang bagi teman-teman yang memang mau berkarir di swasta, ini terbuka lebar. Apalagi sekarang di Bali ini banyak muncul. Banyak muncul, itu swasta terbuka lebar dan memang teman-teman harus siap mengeluarkan effort di situ, karena seperti yang tadi saya bilang, kebutuhan pasien, ekspektasi pasien sudah mulai berbeda. Dia akan tetap menaruh harapan yang sama, datang ke lokasi rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, datang untuk sehat. Betul. Ya. Datang untuk sehat sekarang dan juga memiliki experience yang bagus. Iya. Karena menunjukkan experience itu yang kita pelajari bersama adalah satu, secara visual mereka melihat fasilitas dan gedung. Diobati dulu secara visualnya. Nyaman itu ekspektasinya sekarang pasien itu begitu. Dia nyaman, dia ekspektasi gedungnya bagus. Itu pertama yang visual yang dia pertama kali muncul di sebagai itunya pasien, sebagai pandangannya pasien. Yang kedua baru masuk ke sisi pelayanan. Pelayanan itu kalau kita berbicara tentang post COVID ya, mereka tidak mau lama-lama nunggu. Yang namanya waiting time itu memang menjadi poin kritikal. Wow. Untuk di keperawatan sendiri itu adalah kepastian. Ya. Kita kan pernah sering nih bilang nih, tunggu dulu ya 5 menit saya tidak datang. Kemudian nggak datang. Itu yang nggak boleh. Kontrak waktunya. Kontrak waktu. Begitu kalian sudah mendapatkan bahwa kalian sudah membilang bahwa itu 5 menit dan dia 10 menit lagi datang. Apapun hasil yang kita dapatkan dari sistem koordinasi, jelaskan kembalilah. Itu kepastian. Betul. Kepastian baik itu dari segi rencana perawatan maupun rencana medis, itu sekarang yang dipakai untuk sebagai acuan pasien. Selain itu pelayanan, selain gedung, fasilitas begini itu penunjang, tapi yang terpenting itu adalah kepastian mereka, baik dari sisi keperawatan maupun sisi medis. Semakin dia pasti, maka
proses pelayanan itu semakin bagus. Betul. Apalagi kalau rumah sakitnya ada di dalam mall, berarti nilai jualnya tinggi banget buat dia. Sama aja sih. Kalau mall kan mall, tetap pelayanan rumah sakit yang dilihat kan pelayanan dari dan sisi itu semua. Tapi satu sisi keuntungannya itu memang gedungnya dengan mall, artinya pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit tidak selalu berpikir bahwa saya masuk rumah sakit. Betul. Itu keuntungan yang kita dapatkan, bahwa mereka akan ke mall, di belakangnya di rumah sakit. Suasananya yang berbeda jelas ya. Oke. Ada pesankah buat Sobat Binus? Sobat Binus, kita juga sama-sama alumnus ini, dan juga saya juga sebagai seorang perawat. Yang pertama, untuk menuju ke area suksesan itu dimanapun terbuka lebar. Tolong yang pasti siapkan diri untuk meraih kesempatan itu. Karena kalau teman-teman sudah siap, maka kesempatan itu akan muncul. Gitu. Super sekali. Yang ini. Oke. Ya, terima kasih banyak nih dengan banyaknya pengalaman yang telah diterima oleh seorang Armita. Kita dapat pesan yang sangat luar biasa bagaimana membangun sebuah karir dari level yang terendah di sebuah rumah sakit, kemudian sekarang ada level yang hampir tertinggi, dan bentar lagi kayaknya tertinggi sih. Enggak sih, belum. Kita masih belum siap untuk itu. Kalau ditunjuk gimana dong? Enggak, kita butuh kesiapan. Misalnya saya nih, saya CEO, besok jadi direktur. Untuk saat ini masih belum. Karena emang harus ada kesiapan. Oke. Harus ada kesiapan, banyak yang dipelajari. Kira-kira siapnya kapan? Belum ke sana sih. Di ekspektasi 3-5 tahun kan kita selalu punya jenjang karir untuk ekspektasi kita, individual development plan-nya mau kemana. Betul. Selalu diminta itu 3-5 tahun mau jadi apa. Tapi karena saat ini saya masih menjalani sebagai newbie di keperawatan, saya tetap dulu untuk belajar di keperawatan. 3 tahun ke depan tetap di Director of Nursing. Kita tidak tahu. Selanjutnya menjadi? Kita tidak pernah tahu. Oke, mungkin podcast berikutnya akan dengan jabatan yang berbeda mungkin ya, semoga ya. Yes, terima kasih banyak Pak Armita. Sampai ketemu. Lain kesempatan, thank you. Bye bye. Thank you.